Saudara, kalau saudara yang memilih jalan, jalan seperti apa yang akan saudara pilih? Setiap pagi saya ke sekolah dari rumah, kemudian saya selalu mengatakan kepada suami saya Samuel untuk menempuh jalan yang paling sedikit resiko kemacetan. Gitu. Supaya apa? Supaya jalannya lancar, saya bisa menikmati perjalanan dengan baik, atau supaya saya tidak kesal ketika melihat orang-orang itu melanggar lalu lintas. Di dalam perjalanan saya, baik dari rumah ke sekolah, dari rumah ke gereja, ataupun kemanapun, saya sering merasa bersungut-sungut ketika saya melihat orang-orang itu suka melanggar peraturan, melanggar lalu lintas, entah mereka melawan arus, entah mereka itu tidak menggunakan helm, entah mereka itu melakukan perjalanan dengan ngebut-ngebutan gitu, dan tidak memperhatikan keselamatan orang lain, entah mereka itu egois satu dengan yang lain. Tapi saya merasa bahwa orang-orang yang melakukan demikian itu tujuannya adalah supaya jalannya mudah dan supaya mereka itu bisa cepat sampai kepada tujuan. Nah, kalau kita pun seringkali kesal terhadap orang-orang yang demikian, coba kita merenungkan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjalani hidup kita. Bukankah di dalam perjalanan hidup kita pun kita sering memilih jalan yang mudah menurut pandangan kita, mudah menurut pikiran kita. Supaya apa? Supaya hidup kita nyaman, supaya pekerjaan kita lancar, supaya kita itu diterima oleh banyak orang. Karena itu tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang mengaku Kristen, mengaku anak-anak Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam pelayanan mereka, mereka berusaha untuk memilih jalan yang mudah. Misalkan di dalam pekerjaan, memakai orang dalam supaya usahanya itu diperlancar, dipermudah. Di dalam pelayanan, menggunakan status mereka sebagai majelis, menggunakan status mereka sebagai hamba Tuhan untuk mendapatkan kemudahan dan juga peluang-peluang yang menguntungkan mereka. Sebagai hamba Tuhan kadang-kadang mungkin kita juga tergoda menggunakan status kita sebagai hamba Tuhan untuk mendapatkan kemudahan dari jemaat, mendapatkan diskon, mendapatkan gratisan gitu. Jalan yang kita pilih adalah jalan yang paling mudah dan paling menyenangkan untuk setiap kita. Tujuannya apa? Supaya kita hidup enak. Tetapi kalau kita merenungkan di masa prapaskah ini, bagaimana jalan yang Tuhan pilih? Tuhan yang adalah Tuhan pemilik seluruh dunia ini, Dia tidak pernah memilih jalan yang mudah. Sebaliknya, Dia pasti memilih jalan yang benar. Tuhan tidak memilih jalan yang mudah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak memilih jalan dengan status bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, kemudian memilih untuk lahir di keluarga kerajaan, di istana yang megah, di tempat di mana Dia akan disanjung-sanjung, di tempat di mana Dia akan dimudahkan jalannya untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia. Tidak. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua mencatat bahwa dalam rupa Allah, Dia justru mengambil tempat yang paling rendah, paling hina, rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan Dia sebagai seorang hamba, Dia memilih cara untuk mati. Cara mengorbankan hidupnya adalah cara yang paling hina, paling menyedihkan pada masa itu, yaitu mati sebagai seorang kriminal di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang memilih jalan, Tuhan tidak pernah memilih jalan yang mudah, tetapi Dia pasti memilih jalan yang benar, supaya dengan jalan yang benar itu Dia dimuliakan. Keselamatan yang kita terima itu kita terima dengan sukacita, dan kita menyadari betapa berharganya keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi setiap kita. Kalau Tuhan yang memilih jalan, Dia tidak memilih jalan yang mudah. Dia justru memilih jalan yang paling hina. Untuk apa? Untuk turut merasakan penderitaan, kesusahan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Dia membuktikan sekalipun Dia Tuhan, Dia rela memilih jalan yang hina, jalan yang berat, namun benar, supaya Dia tetap membuktikan sebagai manusia di dalam penderitaan Dia tidak berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Seharusnya di masa prapaskah ini kita mengingat akan keberdosaan kita. Dan kita terus mengingat akan Tuhan yang tidak berdosa, menanggung seluruh dosa kita dengan memilih jalan yang sulit, supaya kita bisa hidup di jalannya yang benar. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kompromi dengan memberikan berbagai macam excuse. Karena ini sulit, zaman sekarang semuanya susah, saya pilih jalan pintas supaya saya bisa bertahan hidup. Bukan. Tuhan tidak ingin kita bertahan hidup di dunia ini, tapi kita kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan ingin kita bertahan hidup di dalam penderitaan kita dengan berpegang pada jalan yang benar, bukan jalan yang mudah. Mari kita bertobat, mari kita berbalik kepada Tuhan. Mengingat jalan yang Tuhan pilih, itu tidak pernah memilih jalan yang mudah, tapi itu adalah jalan yang pasti benar. Maka mari dalam perjalanan iman kita, merefleksikan pengorbanan Kristus bagi kita. Pilihlah jalan yang benar. Jangan pilih jalan yang mudah. Karena jalan yang benar itu pasti mendatangkan kesejahteraan di dalam hati kita. Mendatangkan berkat dan mendatangkan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Sebaliknya, jalan yang mudah cenderung menggoda kita untuk kompromi dengan dosa. Dan akhirnya kita mencemarkan kekudusan hidup kita sebagai orang-orang tebusan Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.